Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kacita kembali saya dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Kita percaya firman Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi setiap badai hidup. Firman Tuhan yang menolong kita untuk senantiasa dapat mengucap syukur dalam setiap keadaan, ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, sama-sama kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami merenungkan firman Tuhan timbul iman, dan iman itulah yang memampukan kami untuk bertahan menghadapi segala keadaan yang ada. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, maka tentu kita harus melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perintahkan, dan juga apa yang Yesus lakukan. Dan ini disampaikan dalam Lukas pasal 6, ayat yang ke-27 dan 28. Nanti kita baca juga selanjutnya ayat 31. Namun sebelumnya kita baca dulu ayat 27 dan 28. Yesus bilang begini, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku," saudara dan saya, kita yang mendengarkan Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu." Waduh, ya kan? Gak gampang memang ikut Yesus, saudara. Mengasihi musuhmu, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mengasihi musuh saya. Amin. Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini jelas ajaran Yesus yang tidak dunia ajarkan. Dulu dunia ajarnya gimana, pendeta? Dunia mengajarkan kalau kita bisa buat baik, orang baik. Kalau orang jahat sama kita, kita jahatin lagi. Itu ajaran dunia, saudara. Tapi berbeda dengan Yesus, sebaliknya. Dan itu sulit dilakukan oleh orang yang tidak memiliki Yesus dalam hidupnya. Kalaupun dia kuat nggak bertahan lama. Tapi Yesus mengajarkan tentang bagaimana menjalani ini bukan cuma sebagai perintah, tapi sebagai sebuah gaya hidup. Sama-sama bilang sama saya, gaya hidup. Kenapa Yesus ajarkan ini? Karena ini berhubungan, saudara. Ini berhubungan dengan ayat yang ke-31, ya saudara. Ayat yang ke-31, Yesus bilang begini, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Jadi ayat 27 dan ayat 28 itu korelasinya ada di ayat 31. Kenapa kita harus lakukan ayat 27 dan 28? Supaya di ayat 31 tergenapi. Nggak ada orang yang nggak mau dikasihi, saudara. Semua orang pengen dikasihi. Nggak ada orang yang nggak mau dibenci. Nggak ada orang yang mau dibenci, maksud saya. Nggak ada. Semua orang pengen dikasihi. Semua orang pengen dihargai. Ketika Yesus bilang mintalah berkat buat orang yang mengutuk kamu, karena Yesus sedang mengajarkan kalau kamu pengen diberkati, maka kamu harus mengucapkan berkat. Karena setiap ayat 31 Yesus tadi bilang bahwa setiap yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, kamu harus perbuat gitu sama mereka. Gitu loh. Gak ada orang yang gak pengen didoakan, semua orang pengen didoakan. Termasuk kita. Makanya kita melakukan hal itu. Tujuannya apa? Supaya apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita, apa yang manusia perbuat kepada kita, itulah yang kita lakukan kepada mereka. Gitu. Jadi saudara, jadi ada alasannya kenapa Yesus mengajarkan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, mulai dari kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang caci kamu." Itu engkau sedang menabur benih. Benih inilah yang nanti akan bertumbuh dan mendapati buahnya. Dan engkau yang akan menerima buahnya itu pertama kali. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, lakukanlah ini. Mungkin kita bilang, tapi pendeta orangnya begini. Stop bicara tapi, stop bicara tentang siapa yang kita akan perbuat kepada mereka.
tapi dia beginilah, tapi nanti kalau itu begini nanti dia beginilah. Tapi ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang intinya kita tidak mau berlakukan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Intinya itu aja. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus ajarkan, saya teramat yakin dan percayakan sesuai dengan firman Tuhan, itu selalu mendatangkan yang baik buat kita, bukan buat orang itu. Kalau engkau mengasihi orang yang jahat kepadamu, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, kalau engkau meminta berkat buat orang yang mengutuk kamu, kalau engkau berdoa buat orang yang mencaci kamu, itu bukan buat mereka, tetapi itu kembali kepada kamu. Sehingga dampaknya apa? Itu kembali kepada saudara dan saya, apa yang kita perbuat. Jadi mulai hari ini lakukanlah, sama-sama bilang sama saya harus melakukan ini. Terlepas orang itu melakukan apa kepadamu, lakukan yang sebaliknya gitu loh saudara. Lakukan yang sebaliknya, sederhana, supaya yang baik itu datang kepadamu. Itu aja kok. Kata kita sebagai manusia juga pengen diperlakukan yang baik, betul? Yes. Maka kata kasihilah musuhmu, karena engkau juga pengen dikasihi. Maka berlakukan itu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, karena kamu pun mau diperlakukan baik. Maka lakukanlah itu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, karena kamu pun nggak mau dikutuk, kamu pengen diberkati. Maka lakukan hal itu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, karena kamu pengen didoakan. Maka lakukanlah itu. Jadi setiap hal yang saudara dan saya perbuat seperti yang Yesus ajarkan kepada kita, itu akan kembali kepadamu. Karena itu tugas kita lakukan. Sama-sama bilang sama saya, bagian saya lakukan saja tanpa pikir panjang. Iya kan? Apa yang kita lakukan tanpa pikir panjang? Perintah Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat setiap benih firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan akan kami tuai buahnya. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh berdampak, kami boleh memuliakan Tuhan, sehingga orang melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di sorga. Itu sebabnya Tuhan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekedar pendengar dan penikmat firman. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan pulihkan. Bahkan yang berbeban berat, yang butuh pertolongan Tuhan, anugerah-Mu ada atas kami. Firman termaterai, anugerah Tuhan sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.